Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita. Berjumpa lagi kita di hari ini, hari Kamis. Sebagaimana kita biasanya, setiap hari Kamis kita melaksanakan dialektika demokrasi. Kebetulan pada hari ini kita mengangkat tema Semangat Kartini Meneguhkan Eksistensi Kaum Perempuan. Pada hari ini telah ada di hadapan kita seharusnya 3 narasumber, tapi yang satu masih on the way, masih di jalan menuju ke lokasi. Kebetulan di samping saya ada Ibu Diah, sekaligus untuk memberitahukan kepada teman-teman karena banyak teman-teman kemarin salah foto. Yang seharusnya Ibu Diah Pitaloka dibuat fotonya Ibu Reike Diah Pitaloka. Jadi inilah beliau. Jadi Ibu Diah ini, beliau adalah Dapil Jawa Barat 3. Kebetulan yang meliputin dapilnya itu Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor. Sedikit saya sampaikan backgroundnya beliau ini sebenarnya adalah salah satu aktivis, ketua HIPMI media, wartawan dulu di Unpad. Kalau nggak salah ya Bu ya? Ketua Himpunan Mahasiswa Jurnalis Unpad. Dan beliau juga mantan aktivis Repdem Jawa Barat. Terus yang di samping paling kiri, ini udah nggak asing lagi bagi kita. Kalau kita ngelihat Rafiq ya kita bisa melihat Ibu Intan. Rafiqnya mana? Mohon berdiri Pak Rafiq. Jadi Ibu Intan Fauzi ini dari praksi PAN, beliau juga alumni Inggris, kalau nggak salah saya Bu ya. Yang penting alumni Inggris lah. Dan beliau juga saat ini menjabat sebagai Ketua Puan Kaum Perempuan Partai Amanat Nasional. Dan juga beliau sebagai perempuan yang saat ini menduduki wakil ketua bendahara Bu ya, di DPP PAN. Selain beliau, backgroundnya juga seorang pengusaha. Pernah di REI, pernah di Kadin, dan pernah di HIPMI. Dapilnya beliau, berarti teman-teman sudah nggak asing lagi, sudah sangat kenal. Karena sudah kenal dengan Rafiq, berarti kenal dengan Bu Intan. Terus nanti yang ketiga ada pembicara kita, yaitu Ibu Anggia Ermarini dari praksi PKB, dari Dapil Jawa Barat, Jatim 6. Sebentar lagi akan bergabung bersama kita. Kemarin undang-undang TPKS telah disahkan, berbagai sanjungan berdatangan kepada Ibu Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, mulai dari pemberitaan, medsos, bahkan karangan bunga, hampir seperti masif, mulai dari pusat sampai kabupaten kota. Ada apa sampai begitu masifnya masyarakat itu mendukung dan menyanjung Ketua DPR kita yang saat ini begitu disahkan undang-undang TPKS. Tapi bukan hanya Ibu Ketua DPR, bahkan semua DPR RI mendapat aplaus yang sangat luar biasa. Berikan kita tepuk tangan untuk anggota DPR RI. Kalau kita berbicara dengan Kartini, apa yang diucapkannya di abad 19 yang dulu, habis gelap terbitlah terang. Mungkin terang itu sudah mulai ada di hadapan kita. Indonesia semakin maju. Saat ini kita sudah menjadi panitia dan tuan rumah G20. Berkat memang perjuangan ibu-ibu. Karena ibulah yang mendidik anak-anaknya menjadi pintar, menjadi hebat. Termasuk saya, jujur saya katakan, termasuk saya karena didikan seorang kaum perempuan. Kesetaraan gender saat ini kita lihat sudah sangat luar biasa di Indonesia. Pernah kita mempunyai seorang presiden perempuan, presiden kelima Megawati Soekarno Putri, dan saat ini Ketua DPR RI Puan Maharani juga perempuan. Bahkan elit-elit politik kita ada di samping kita, ada di hadapan kita ini seorang perempuan yang sangat luar biasa.
Dua orang ini sangat luar biasa. Jadi untuk mengupas tuntas terkait dengan tema ini, mungkin yang pertama berbicara sebagai partai pemerintah yang juga merah. Mungkin Ibu Diah dulu, nanti selanjutnya kepada Bu Intan. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Sementara kita biru dulu ya. Ya, terima kasih teman-teman pers di DPR ya, pers di parlemen. Ini kesempatan yang baik untuk kita. Jadi ada istilah Undang-Undang TPKS tuh hadiah Hari Kartini. Nah ini walaupun dikasih hadiah kesannya itu kan perjuangan. Ya saya memaknainya mungkin lebih panjang. Ya perjuangan atas disahkannya undang-undang ini adalah juga menjadi bagian dari perjuangan dalam sejarah perjuangan perempuan di Indonesia. Ini tentu satu hal yang saya nggak tahu ya. Ini banyaknya teman-teman laki-laki ya kan. Yang perempuannya ada nggak sih? Ini nggak ada ya. Satu, dua ya kan, tiga ya. Jadi kita nih merasa, saya juga ya kita nih merasa terharu juga ya undang-undang ini kemudian bisa disahkan. Dan memang pembahasannya panjang ya, dari di Komisi 8 periode lalu, perdebatan tentang judul, tentang jenis kekerasan seksual, lalu juga sinkronisasinya dengan KUHP gitu kan, karena perspektifnya kan kemudian hukum pidana. Nah lalu itu tidak selesai dibahas, di masa periode selanjutnya 2019 masuk lagi, yang kemudian diusulkan untuk dibahas kembali di Badan Legislasi. Dan alhamdulillah prosesnya berarti cukup panjang juga di Badan Legislasi, berarti sekitar 2 tahun lah ya, 2 tahun lebih. Tapi di tengah pembahasan ini saya merasakan sekali ya, jadi dukungan publik itu meluas. Bahkan kampus-kampus itu juga mencetuskan keprihatinan tentang maraknya tindak kekerasan seksual gitu ya. Nah ini dalam proses pembahasannya yang luar biasa sebetulnya ada lahir kesadaran publik. Yang tadinya masalah seksualitas itu dianggap masalah yang memalukan gitu kan, masalah yang aib gitu kan. Sehingga orang kalau membicarakan persoalan kekerasan seksual itu kadang diserahkan itu masalah pribadi-pribadi, masalah keluarganya. Nah sementara kalau dibawa ke aparat penegak hukum juga kadang secara kesadaran mereka juga kadang kan nggak semua paham gitu. Kadang itu dianggapnya misalnya ada perempuan mengalami tindak perkosaan, pertama kali yang dilakukan pasti diem karena malu. Nah banyak juga kan pasti teman-teman media juga mengangkat, banyak juga yang sampai bunuh diri. Atau mungkin kita nggak tahu, ada juga mungkin yang sampai gila gitu ya. Karena mungkin dia menahan beban itu sendiri. Nah suara-suara yang selama ini akibat tindak kekerasan seksual, saya berterima kasih juga sama teman-teman media. Karena mengangkat banyak sekali kasus kekerasan seksual sehingga itu menjadi kesadaran publik. Baik terutama generasi muda ya, generasi muda ini sangat apresiasi itu dengan dan sangat mengejar up. Dan itu di seluruh Indonesia gitu. Saya juga kadang diundang juga jadi paham ya. Juga ahli-ahli hukum. Nah yang kedua selain pembelajaran publik, merubah kultur yang tadinya tertutup jadi terbuka, keterbukaan dalam melakukan kekerasan seksual gitu. Ini kan juga satu hal yang baru dari undang-undang ini. Lalu pendekatan hukum yang juga berbeda. Selama ini kekerasan seksual dilihatnya sebagai persoalan kesulitan. Jarang dilihat sebagai
persoalan tindak pidana. Nah, pendekatan hukum yang berbeda ini juga menarik menurut saya dalam kerangka hukum yang pendekatannya berbeda dengan KUHP. Nah, walaupun di KUHP juga masih ada tetap pasal yang dibahas dalam kerangka kesusilaan. Nah, ini yang menarik. Lalu kita juga tentu berharap ada peningkatan pelayanan pemerintah dalam membangun rasa perlindungan ataupun rasa keadilan bagi korban-korban kekerasan. Nah, ini entah nanti lewat pendidikan atau pencegahan atau pemantauan gitu. Orang sekarang jadi lebih hati-hati gitu. Mungkin dalam bertindak gitu ya, dalam dalam Nah, sama halnya di momentum Kartini ini kita merasakan bahwa undang-undang ini adalah sebuah bagian dari perjuangan perempuan untuk terus menghidupkan semangat Kartini di Indonesia. Dan saya merasakan sekali kerjasama teman-teman perempuan di DPR luar biasa. Mbak Intan juga, kita kadang di bandara sampai diskusi, ya kan? Kadang ribut juga sama bapak-bapaknya, ya kan? Jadi dialektika itu tidak hanya di ruang rapat gitu, tapi misalnya ketika kita kunker, kita ikut bahas, ya seru gitu, perdebatannya seru gitu ya. Dan teman-teman DPR yang perempuan di badan legislasi ataupun yang beri dukungan bicara di fraksi gitu ya, ini saya merasakan sekali ya. Kebetulan saya juga ketua Kaukus Perempuan Parlemen dan juga anggota dan pengurus juga kadang kan suka ya, ini menjadi perjuangan bersama lah teman-teman di tempatnya masing-masing, di masing-masing, mungkin di relasinya masing-masing gitu ya. Kita tiba-tiba sebagai anggota DPR perempuan merasakan gitu ya bahwa ini perjuangan bersama gitu, antara perempuan Indonesia di berbagai jaringan, teman-teman entertainer gitu ya, teman-teman artis, budayawan, lalu juga dosen-dosen, juga ibu-ibu di parlemen gitu ya. Ini kita kayak punya solidaritas gitu. Nah, ini yang terakhir ya, alhamdulillah hari Kartini ini kita punya sesuatu yang politik kita. Pada Bu Intan, Bu, sekarang perempuan, Bu, selain undang-undang TPKS. Baik, terima kasih Bang Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bang Erwin, Ibu Diah Pitaloka. Oke, terima kasih kepada Bu Diah. Selanjutnya kepada Bu Intan. Bu, sekarang kan kita tahu undang-undang RUU TPKS telah disahkan. Apa pesan untuk perempuan agar bangkit dan tembus di sistem patriarki yang selama ini membendung kreativitas perempuan, Bu, selain undang-undang TPKS? Baik, terima kasih Bang Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih moderator Bang Erwin, Ibu Diah Pitaloka. Sayang Mbak Anggi belum hadir. Alhamdulillah kami 3
di sini. Ini juga bagian dari menunjukkan eksistensi perempuan. Mbak Dia adalah Ketua Umum legislasi, aturan perundang-undangan, kemudian kebijakan, program dan anggaran diperjuangkan perempuan lintas fraksi di berbagai komisi. Komisi saya sekarang diamanahkan di Komisi 6 BU. %20 tersebut sudah banyak baik legislasi, aturan 2023 atau lebih cepat di jajaran kepemimpinan, artinya direksi diisi oleh perempuan. Dan kepala daerah juga banyak sudah diisi perempuan. Jadi artinya di legislatif, eksekutif, apakah itu di pemerintah daerah maupun di perusahaan, juga pelaku usaha di UMKM lebih dari 65% pelaku usaha UMKM itu adalah perempuan. Tentu ini menopang, apalagi di saat pandemi seperti ini, yang kita berharap sudah kita melewati sehingga bisa endemi. Perempuan balik lagi menjadi garda terdepan. Juga pada saat pandemi kemarin, garda terdepan perawat itu mayoritas adalah perempuan. Yang itu juga perlu menjadi perhatian dari teman-teman. Jadi sebetulnya dari berbagai sektor
itu diisi oleh perempuan yang biasanya menjadi garda terdepan. Tentu ini harus menjadi perhatian khusus kami yang ada di parlemen, memperjuangkan eksistensi tadi, bukan bicara bahwa perempuan, karena kadang-kadang dipandang sinis bahwa perempuan mau setara atau perempuan mau melebihi. Tentu ada kodratnya masing-masing, tapi bagaimana peran perempuan ini bisa dihargai, kemudian juga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk rakyat. Dan juga kalau kita melihat perjuangan perempuan di masyarakat itu sangat banyak. Terakhir ini misalnya minyak goreng. Antrian minyak goreng di mana-mana itu adalah perempuan gitu. Jadi artinya keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor itu sangat besar. Kalau kita tadi Bang Erwin menyinggung patriarki, ini memang masih di beberapa lini masih menjadi hambatan. Belum lagi multi peran perempuan sebagai ibu, istri, profesi, apakah itu di berbagai sektor, kemudian juga mendidik anak. Kalau kemarin pandemi, menemani anak, saya yakin, coba saya tanya di sini, yang menemani anak online belajar itu istri atau para suami yang ada di sini? Istri kan? Susah cari minyak goreng siapa? Istri lagi gitu. Nah, jadi sebetulnya di situ peran perempuan itu besar, tidak bisa dianggap sepele gitu kan. Kemudian undang-undang TPKS, kalau tadi saya menyampaikan bahwa korbannya bukan hanya perempuan, tapi laki-laki, anak sampai yang dewasa, sampai yang artinya bekerja di yang memang jelas kementerian gitu. Nah, tapi kemarin yang berjuang di fraksi bawah itu siapa? Mayoritas perempuan kan? Toh ya artinya bisa dihitung dengan saya mengucapkan terima kasih karena memang juga dengan media yang sangat kuat, dan saya tahu teman-teman di sini ikut mendorong hingga RUU TPKS bisa disahkan di sidang paripurna kemarin menjadi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, walaupun masih banyak PR. Antara lain adalah tentu yang masih menjadi PR perkosaan. Perkosaan ini diatur di KUHP, sementara RUU KUHP-nya belum disahkan. Ini tentu kami harus terus mengawal, dan kemudian juga terobosan penting dari undang-undang TPKS adalah dimasukkannya pemerintah dapat menutup tindak pidana kekerasan seksual di internet, baik itu konten maupun aplikasinya. Karena ini memang banyak korban, artinya rekayasa foto dan sebagainya diupload, kemudian tidak ada aturan hukumnya. Nah, ini kan yang tentu harus kita lindungi korbannya. Kemudian juga mengenai restitusi, karena selama ini korban, keluarga korban pada saat sudah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, mereka harus menunggu lama. Nah, adanya dana bantuan korban yang diatur secara khusus dan restitusi itu dibebankan kepada negara pada saat pelaku tidak cukup. Jadi setelah aset-aset pelaku dieksekusi tidak mencukupi, disinilah kehadiran negara. Nah, ini adalah juga dorongan dari kami yang ada di Panja, tentunya berbagai masukan dari masyarakat, terutama jaringan perempuan, karena memang mereka melakukan pendampingan langsung kepada korban. Banyak sekali kendala-kendala, dan kita tahu undang-undang TPKS ini bukan diputuskan artinya sejak diusulkan kemudian gagal dan sebagainya, jadi bagi para perempuan, tapi sebetulnya hadiah bagi para korban dan juga lintas usia, lintas profesi dan sebagainya. Mungkin itu Bang Erwin, terima kasih.
Oke, terima kasih kepada Bu Intan. Memang Bu Intan tadi emansipasi ataupun seorang wanita itu eksistensinya dalam kehidupan sehari-hari itu sangat luar biasa. Tanpa perempuan, laki-laki ini mungkin nggak akan bisa sukses, Bu. Nggak bisa buka puasa, nggak bisa betah di rumah kalau nggak ada perempuan, bisa kelayapan terus. Yang kedua, tanpa perempuan juga, kalau memang istri-istri kita di rumah nggak benar-benar mendidik anak kita, mungkin anak kita juga nggak akan mungkin. Ini mungkin nggak akan bisa sukses, Bu. Nggak bisa buka puasa, nggak bisa betah di rumah kalau nggak ada perempuan, bisa kelayapan terus. Yang kedua, tanpa perempuan juga, kalau memang istri-istri kita di rumah nggak benar-benar mendidik anak kita, mungkin anak kita juga nggak akan mungkin sekolah gitu. Tapi memang kita sadar Tuhan itu maha adil. Kenapa Tuhan membuat rambut perempuan panjang? Karena memang perempuan itu pemikirannya sangat panjang, akalnya sangat panjang. Laki-laki itu rambutnya pendek, kayak memang karena itu pemikirannya sangat pendek gitu. Ngambil keputusan gampang, cepat tanpa memikirkan panjang. Untuk mengelaborasi, memperdalam tema diskusi kita ini kepada teman-teman, silakan untuk bertanya agar diskusi kita ini semakin hangat. Ya, Mas Eko, Mas John, ya Mas Freddy, ya pertama untuk Mas Eko, silakan Mas Eko. Terima kasih. Pertanyaan saya ke Bu Intan. Ibu tadi mengatakan bahwa 60% perempuan bekerja di sektor UMKM. Mungkin bisa dijelaskan, Bu, sektor apa itu yang paling banyak itu? Apakah kuliner, perdagangan atau apa gitu? Yang kedua, berapa kontribusi, Bu, dari sektor UMKM ini untuk yang 60% itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bung Erwin. Saya John Octaveri dari Bisnis Indonesia. Pertanyaan saya ada dua saja. Yang pertama, kira-kira apa tantangan di perempuan ke depan? Setidaknya 3 tantangan melihat terjadinya digital disruption sekarang. Kemudian muncullah generasi yang disebut generasi Z dan sebagainya itu. Nah, sebagai perempuan tentu akan berbeda tantangannya zaman Kati dengan sekarang. Nah, kira-kira apa yang utama itu? 3 saja misalnya. Yang kedua, menarik tadi yang katakan Ibu Intan tadi, sudah 20% anggota parlemen kita itu dari perempuan. Ini adalah kabar yang menggembirakan sekali, karena di luar negeri pun banyak yang tidak sampai segitu, bahkan di Eropa sekalipun. Namun saya juga berharap, bisa nggak bisa DPR memperjuangkan, kalau hanya di parlemen itu biasa, ya artinya karena dia mewakili rakyat, ya wajar gitu loh. Bisa nggak diperjuangkan di eksekutif dan di yudikatif, karena mereka penentu semua. Pengacara itu hampir semua laki-laki, begitu hakim itu juga laki-laki, agak susah memperjuangkan wanita di situ. Sedikitnya ada bias. Nah, apa upaya DPR misalnya? Ya katakanlah hakim, kalau nilainya misalnya sama-sama 10, ya wanita dulu dong yang diterima misalnya. Termasuk juga kepala-kepala daerah. Mereka sangat menentukan kehidupan wanita di daerah. Bupati, wali kota, itu banyak sekali peran mereka, terutama untuk keberpihakan tadi itu. Dari 2 ini aja pertanyaan saya. Terima kasih. Ready ya? Baik, terima kasih. Saya Freddy dari JPNN untuk Bu Diah dan Bu Intan. Saya lebih fokus ke ini. Saya kira sekali lagi apresiasi kepada DPR, Bu Intan dan Bu Diah termasuk di dalamnya yang ikut berjuang sampai pada tahap pengesahan. Poin berikutnya adalah sekarang sudah menjadi undang-undang. Ada beberapa rekomendasi untuk implementasinya butuh peraturan pemerintah dan mungkin fokus kita adalah mungkin Bu Diah dan Bu Intan mengawal itu. Jangan sampai agak lama terbitnya peraturan itu menjadi kendala ketika misalnya penanganan beberapa kasus penanganan, termasuk juga diatur tentang bantuan kepada korban kekerasan perempuan, bagaimana mekanisme tata cara penanganannya, barangkali mungkin agak ke situ untuk kedepannya menurut saya. Nah, karena kita banyak pengalaman undang-undang dibuat cukup lama baru terbit peraturan, padahal mestinya per hari ini kalau misalnya segera diterbitkan banyak hal yang terbantu bagi korban-korban. Saya kira itu poin publik di politik hari ini resistensi terhadap
peran perempuan di dunia politik juga makin rendah gitu ya, daripada mungkin generasi sebelumnya. Generasi milenial tuh lebih sensitif gender. Itu yang kita rasakan. Jadi perempuan tuh punya harapan juga dari suara pemilih pemula kalau kita bicara politik. Karena kayak kemarin misalnya yang memberi dukungan undang-undang TPKS banyak juga yang laki-laki gitu. Mahasiswa-mahasiswa atau dosen-dosen gitu ya, atau juga banyak aktivis laki-laki juga gitu yang memberikan dukungan dengan semangat, tentu semangat tidak diskriminatif gitu kan, semangat keadilan gitu. Nah itu perspektif itu juga makin lama makin dimiliki juga oleh banyak kawan-kawan seperjuangan gitu ya, yang juga tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki. Dan ini saya juga berharap pemilu 2024 ini resistensi terhadap gitu ya langkah perempuan di dunia politik khususnya itu juga turun gitu. Karena toh sudah berapa peran perempuan di politik Indonesia bukan baru gitu, bahkan sejak kemerdekaan kita punya menteri perempuan. Jadi bukan hal yang sebetulnya baru sekarang ini gitu. Itu gerakan perempuan itu ada dalam gerakan perjuangan nasional kita gitu. Nah yang kedua ya bicara eksekutif. Nah saya nggak tahu kalau legislatif kan kita punya rule-nya affirmative action, walaupun dengan affirmative action itu perempuan tetap bertarung ya, artinya dia masuk ke sebatas daftar caleg gitu kan, setelah itu ya bertarung juga gitu. Jadi kita tidak punya kursi khusus yang disediakan untuk diisi perempuan kan sistem pemilu kita. Tapi affirmative action minimal 30%, ini minimal 30%, sebetulnya mau di atas 50%, mau 70%, daftar caleg diisi perempuan juga nggak apa-apa gitu. Nah saya berharap partisipasi perempuan itu juga meningkat di dalam pemilu di depan. Tidak hanya 30%, karena partai politik juga dia akan kesulitan kalau perempuan tidak mendaftar. Dia akan kesulitan kalau misalnya perempuan tidak berpartisipasi gitu kan, atau tidak menjadi sukarelawan atau menjadi pengurus partai juga sulit gitu. Apabila mencari mendadak sebelum pemilu gitu ya, dan kita juga berharap tentu proses ini akan melahirkan juga perempuan-perempuan yang berkualitas, yang paham politik, sadar politik, dan mau untuk menempati posisi-posisi politik kalau bicara legislatif. Nah kalau bicara eksekutif, kita nih perlu satu, saya rasa mungkin perlu juga ya, saya nggak tahu normanya sifatnya afirmatif gitu ya untuk perempuan. Dia biasanya banyak perempuan sampai ke middle level, begitu naik ke level atasannya gitu ya, yang high levelnya itu kalah gitu. Ya kan, saya juga merasakan juga kayak di kepolisian misalnya, kejaksaan misalnya gitu ya, atau banyak organisasi atau badan-badan gitu, itu agak berat bagi perempuan untuk bisa seperti laki-laki di high level gitu, di level tinggi. Ya walaupun di kabinet kita luar biasa perempuan-perempuan di kabinet kita gitu, bahkan ya ketua DPR perempuan gitu. Ternyata ketika perempuan bukan dikasih ya, artinya dia berjuang secara politik, dia kemudian menempati posisi selamat datang Bu Anggia. Ya bicara eksekutif, nah ini mungkin bisa pendekatannya pendekatan normatif dulu ya, membangun pendekatan afirmatif gitu ya, entah dengan aturan. Nah ini mungkin bisa di berbagai lembaga, kalau memang semangatnya membangun affirmative action untuk perempuan, bisa ada di posisi-posisi jabatan tertinggi gitu ya, di high level. Nah atau ya itu sebetulnya jembatan lah. Aturan afirmatif itu jembatan, kayak DPR mungkin aturan afirmatifnya di daftar caleg. Tapi tetap secara politik kan perempuan-perempuan ini, teman-teman perempuan di daftar caleg ya berjuang melawan laki-laki juga gitu. Dalam pertarungannya tidak ada pertarungan afirmatif gitu kan. Nggak ada. Jadi ya begitu
kita memenangkan itu ya saya yakin itu sudah perempuan yang berkualitas gitu, nggak perlu lagi dipertanyakan kualitas perempuan di situ gitu. Nah itu satu. Yang kedua tadi pertanyaannya UMKM Mbak, ini aja. Apa tadi? Apa tadi Bang? Oh iya, iya. PP-nya sebetulnya undang-undangnya tuh udah agak jelas ya. Artinya di situ ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Kunham, ada Kementerian KPPA jelas ya kan. Lalu juga Kementerian Sosial. Nah, saya rasa setelah ini pemerintah yang kemarin ikut pembahasan undang-undang ini yang sudah diamanatkan Presiden, mungkin segera bikin tim kerja untuk membangun peraturan pemerintah. Karena kalau dilihat undang-undangnya itu sudah ada proporsinya masing-masing kementerian bahkan di undang-undang itu gitu ya. Kayak misalnya yang di saya nih Kementerian Sosial itu dia kebagian membangun ruang rehabilitasi bagi korban kekerasan. Saya kemarin rapat dengan Bu Risma juga sudah menyampaikan, tolong kalau bisa kalau PP-nya sudah jadi, anggaran tahun depannya juga kalau PP-nya cepat jadi, kan tahun depan sudah bisa menyusun anggaran untuk rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan yang juga selama ini kan masih disabilitas gitu ya, atau ya banyak tapi belum sampai korban kekerasan. Nah ini kita berharap juga kalau peraturan pemerintahnya jadi, anggarannya juga sudah bisa kita titipkan. Yang kedua, kita juga berharap UPTD nih yang ada di undang-undang itu direspon cepat oleh pemerintah daerah. Kadang di pusatnya nih sudah ada strukturnya, sudah ada normanya, tapi pemerintah di daerah lambat untuk menangkap bola gitu ya, pembentukan UPTD. Nah UPTD ini mungkin masih kurang dari separuh pembentukannya di Indonesia, tapi itu sangat penting untuk operasionalisasi undang-undang ini karena ruang koordinasinya nanti di situ. Dan ya kita tentu berharap bahwa PP-nya segera turun, tim kerja kementerian juga sudah, karena ini tupoksinya juga sudah jelas, langsung bisa bekerja. Dan juga mungkin yang perlu diformulasikan secara matang itu dana bantuan korban. Ini kaitannya dengan LPSK ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah itu juga mungkin lebih di Kementerian Keuangan. Nah hal-hal ini yang harus diterjemahkan dalam peraturan-peraturan pemerintah, juga kepolisian, kejaksaan, untuk lebih sensitif menangkap kasus dengan pembentukan unit khusus. Ini juga harus direspon baik juga oleh jajaran aparat penegak hukum kita. Nah mungkin demikian ya Mbak Intan ya. Ya terima kasih kepada Bu Dia, berikan aplaus. Sekali lagi selamat datang kepada Bu Anggia Ermarini. Beliau dari fraksi PKB yang juga kebetulan Ketua Umum Fatayat NU. Jadi sudah lengkap diskusi kita ini menghadirkan tokoh-tokoh hebat. Ibu Diah yang mewakili dari kaum nasionalisme, Ibu Intan mewakili dari kaum Muhammadiyah, dan ada dari NU. Lengkap sudah. Bu, kebetulan diskusi tema kita hari ini, temanya kan semangat Kartini meneguhkan eksistensi kaum perempuan. Kebetulan tadi sesi tanya jawab sudah berlangsung. Ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama ada masalah peran perempuan di sektor UMKM, terus yang kedua tantangan generasi perempuan di zaman saat ini, terus selanjutnya upaya DPR bagaimana untuk nantinya para pejabat kita itu supaya lebih eksis ataupun lebih dominan di berbagai tempat, baik di kejaksaan, di pengadilan, di kepolisian maupun di pemerintahan. Terus selanjutnya tentang pengawalan undang-undang ini nantinya, Bu. Terus saya juga ingin bertanya juga, mungkin nanti juga bisa sama sekaligus untuk closing statement ketiga narasumber. Bagaimana sih tantangan para ibu-ibu ini? Yang pertama mengurus rumah tangga, yang kedua mengurus suami, yang ketiga mengurus partai politik. Terus tantangannya dipanja-panja dengan kaum-kaum laki-laki yang setiap kunker apa segala macam dan rapat-rapat di komisi. Silakan Bu.
Karena itu banyak yang nggak tahu Bu, bagaimana itu liku-likunya di kehidupan sehari-harinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Mbak Dia, Bu Intan, ini satu Mbak kok, yang satu Ibu ya. Ibu Lilia, Mas Erwin, terima kasih semuanya Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang saya hormati. Mohon maaf pertama karena telat. Nah, bicara tentang perempuan ini memang saya tadi sudah mendengar narasumber para tokoh-tokoh DPR ini yang luar biasa, pahlawan TPKS juga luar biasa. Kita bareng-bareng semuanya, ya bareng-bareng, dan saya juga tidak hanya di parlemen tetapi juga bareng-bareng di luar parlemen bersama-sama dengan masyarakat sipil lainnya, juga nggak berhenti-berhenti untuk berjuang yang memang sebenarnya melelahkan ya Mbak ya. keluar masuk dan luar biasa. Tetapi itu adalah hadiah terindah Hari Kartini untuk kita semuanya, tidak hanya untuk para perempuan Indonesia tetapi juga untuk semua warga negara Indonesia, karena keberadaan undang-undang itu adalah upaya atau ikhtiar mengurangi kemadorotan atau mengurangi kemungkaran yang selama ini ada di sekitar kita. Dan wasilah atau instrumen yang dipunyai oleh negara adalah undang-undang itu. Jadi ini adalah bagian dari ikhtiar kita, dan mudah-mudahan diketoknya juga pada saat bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan ke depan dalam pengawalannya pun juga kita diberi kekuatan, semuanya diberi kekuatan untuk bisa berjalan lebih baik lagi untuk mengurangi kemungkaran-kemungkaran di sekitar kita. Baik, bicara tentang perempuan, saya setuju bahwa eksistensi perempuan itu sebenarnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Memang banyak PR masih, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dia misalnya, kalau di daerah itu banyak sekali instrumen yang belum dipunyai oleh pimpinan daerah. Itu PR yang luar biasa. Saya sering juga mengatakan, mungkin juga ini bisa didebat juga, bahwa salah satu penyumbangnya adalah desentralisasi ini tidak menyiapkan pimpinan-pimpinan daerah ini menjadi sangat aware untuk bisa menyiapkan instrumen yang aplikatif untuk bagaimana kita berpihak kepada perempuan gitu. Jadi pimpinan daerah belum tentu paham tentang bagaimana pengaruh utamaan gender, bagaimana perlindungan terhadap perempuan, apalagi dinasnya, apalagi yang di bawahnya. Jadi ada anggaran untuk pengaruh utamaan gender, tapi nggak tahu nih mau diapain ini. Itu tantangan tersendiri. Kecil, apalagi itu kecil sekali. Teman-teman, kalau kami di Fatayat pernah mengadvokasi itu menaikkan anggaran kesehatan terutama untuk stunting misalnya, seperti itu. Sebelumnya sama sekali nggak ada, terus kemudian ada 200 juta setahun misalnya, itu sudah pencapaian, luar biasa. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita semuanya, tidak hanya kami para perempuan-perempuan ini, tetapi juga bagi kita semuanya untuk bisa menjawab itu, menyediakan bersama-sama supaya instrumen itu bisa dilakukan, termasuk juga bagaimana mengawal undang-undang TPKS yang benar-benar bisa diaplikasikan di kehidupan ya, di kita bernegara bersama-sama. Nah, dalam proses eksistensi perempuan sebenarnya saya sangat setuju tentang afirmasi inklusif, Mbak. Jadi afirmasi inklusif yang bisa memastikan perempuan itu terpilih atau menduduki posisi-posisi strategis. Tetapi memang tantangan bagi kita tidak kemudian taken for granted untuk perempuan, jadi ikutin slotnya saja. Tapi kita harus memacu juga untuk kita punya kapasitas yang lebih baik tentunya, sehingga kita tidak bergelut tentang masalah afirmasi, tetapi kita memang mampu untuk bisa menunjukkan bahwa kita punya kapasitas. Saya setuju bahwa teman-teman yang terpilih itu adalah memang yang terbaik. Teman-teman yang terpilih dimanapun, saya tidak hanya bicara tentang teman-teman yang ada di DPR, tapi di posisi strategis lainnya, mereka berjuang dengan kemampuannya yang luar biasa. Kalau di DPR tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dia itu, ya kalau jadi, karena kalau kita bertarung itu nggak ada afirmasian itu. Bertarung ya tarung bebas lah, sebebas-bebasnya. Jadi itu yang terpilih adalah yang terbaik, itu saya setuju. Ke depan banyak sekali PR-nya tentang pengawalan undang-undang TPKS, lalu kemudian
pengaruh utamaan gender, belum lagi isu kesehatan, isu stunting, pendidikan, banyak yang tidak ketika sudah didok undang-undang kemarin itu tidak kemudian selesai semuanya, masih panjang. Kalau hidup terus mau lebih baik, memang kita terus harus berjuang, memang seperti itu. Saya pikir itu tadi sudah lengkap diberikan paparan oleh Mbak Intan, Mbak lagi deh, dan kemudian juga Mbak Dia. Nah, tips yang ditanyakan sekalian ya, ini tips yang ditanyakan sebenarnya proporsional saja. Cara berpikirnya proporsional, apalagi kalau berbagi dengan keluarga. Saya 4 anak gitu, terus kemudian juga di komisi, kebetulan jadi pimpinan komisi juga, yang kalau jadi komisi, pimpinan komisi itu nggak bisa melipir-melipir masalahnya, susahnya begitu. Kalau jadi, iya, kalau pimpinan itu susah melipir-melipir itu. Nah, ini proporsional dan negosiasi atau berkomitmen bareng-bareng dengan pasangan yang ada di rumah juga sangat penting sekali. Dengan mengizinkan, membiarkan atau bahasanya apa, meridoi kita, mengikhlaskan kita bergelut di luar, tidak hanya di dalam rumah. Apalagi kalau saya kan ada fatayat se-Indonesia, sedunia begitu. Jadi itu menjadi penting sekali, itu semangat atau energi tersendiri. Fungsional cara ininya, fungsional cara pembagian tugasnya. Kalau di keluarga itu teamwork, Mas Erwin. Sudah namanya teamwork, siapa melakukan apa. Tidak kemudian harus saya yang ngatur rumah atau saya yang ngatur piringnya ditata seperti apa, enggak, tetapi bagaimana dengan suami dan dengan anak-anak itu kita mengerjakan kebutuhan rumah tangga itu bareng-bareng. Jadi teamwork semuanya. Jadi itu yang menjadi inti saya ya. Dan kalau ini pandemi kan mostly ada di rumah ya, jadi ada quality time-nya lebih panjang. Kalau dulu pagi waktu masih kecil-kecil anak-anak itu pagi menjadi quality time karena menyiapkan mereka makan, lalu kemudian sekolah, itu menjadi bagian yang menyenangkan, dan kadang kita juga kangen juga kalau pandemi kayak gini. Saya pikir itu yang jelas, saling menghormati dengan pasangan, dengan sesama anggota keluarga, menghargai, membangun komunikasi itu juga sangat penting sekali. Saya pikir itu. Oke, terima kasih Bu. Berikan aplaus, tepuk tangan, sungguh luar biasa. Untuk yang terakhir, kebetulan ada beberapa pertanyaan khusus tadi ke Bu Intan, mungkin sekaligus closing statement-nya nanti, dan untuk terakhir nanti Bu Dia. Baik, yang pertama tadi dari Pak Eko ya. Ya, Mas Eko. Mas Eko yang baik hati. Jadi saya menjawab tadi pertanyaannya lebih kepada UMKM. Kalau kita bicara tadi UMKM sekitar 65% pelaku usahanya adalah perempuan. Dan itu data BPS penyumbang sekitar 8-9 triliun untuk PDB. Artinya sekitar 60% dari PDB kita. Nah, kemudian juga kalau kita lihat lagi dari klasifikasinya, usaha mikro, kecil, menengah. Nah, usaha mikro ini yang terbesar, 50% komposisinya adalah perempuan. Kemudian di usaha kecil 50% juga perempuan. Menengah kemudian berkurang lagi 30%, apalagi di pelaku usaha pelaku usaha besar. Jadi memang ini adalah masih tentu perlu anggaran, kemudian tadi kalau kita bicara legislatif sudah ada affirmative action, di eksekutif ya secara tidak langsung artinya peran perempuan juga sudah ada kepala daerah. Nah, UMKM ini juga mungkin perlu didorong, tapi saya berkeyakinan ini akan tumbuh besar karena misalnya garda terdepan lagi-lagi misalnya untuk kan ada untuk UMKM itu dari PNM itu Mekar dengan program Mekar yang melakukan ke desa-desa tingkat RT, RW, kelurahan dan seterusnya ini adalah perempuan.
dan jumlahnya yang diserap dengan permodalan itu sudah jutaan. Jadi saya yakin ini akan tumbuh terus. Kemudian juga tadi pertanyaannya bidang usahanya apa? Memang kalau kita tadi lihat porsinya, porsi terbesar itu usaha mikro, artinya kecil sekali gitu kan. Memang masih dikuasai di sektor kuliner. Karena memang biasanya itu yang dikuasai oleh perempuan gitu. Tapi dengan kuliner, kerajinan itu yang masih mayoritas. Tapi dengan adanya digital, saya yakin juga ini akan menambah porsi. Karena tadi peran perempuan biasanya kan memang urusan domestik tidak bisa ditinggalkan. Jadi dengan adanya pelatihan-pelatihan digital UMKM ini tentu akan juga sangat membantu. Kemudian dari Bang John, kalau parlemen sudah ada affirmative action, bagaimana dengan eksekutif? Mana Bang John ya? Oh ya, tadi sudah dijawab sedikit juga oleh Mbak Anggi dan Mbak Diah bahwa kembali lagi perempuan di sini kalau bicara legislasi ya ada aturannya. Tapi kemudian pertarungan itu sendiri di medan pertempurannya itu ya nggak ada lagi aturan-aturan itu. Artinya kami semua berjuang sama mungkin pilkada juga belum diatur secara terperinci atau affirmative action itu ada. Karena memang mencarinya ini juga tidak mudah. Contoh adalah di legislatif. Dari kemarin data 2019 7.900 lebih caleg. Perempuan itu 3.000 sekian, laki-laki 4.700 sekian. Dari semua tingkatan, apakah itu DPR RI, tingkat 1 provinsi, DPRD kabupaten kota, dengan keterlibatan 20 parpol politik, kemudian ada affirmative action 30 dan penomoran itu 3, itu harus ada perempuannya. Contoh dapil saya, 6 berarti harus ada minimal 2. Nah ini juga menjadi PR besar. Salah satu yang diamanahkan kepada saya sebagai Ketua Umum PUAN saat ini adalah bagaimana mencari kader-kader perempuan untuk mengisi, tentu tidak sebatas hanya mengisi, tapi betul-betul yang memang siap bertarung. Nah kalau kita bicara bertarung ini kan segalanya, artinya tadi message dari Ibu Kartini, pendidikan, intelektualitas, kemampuan, kapabilitas, logistik dan sebagainya. Saya berharap juga di yudikatif seperti itu. Sekarang misalnya KPU dan Bawaslu saja, satu kan perempuannya masing-masing satu, ya kan? Mbak Loli di KPU 1, di Bawaslu 1. Ini juga adalah soliditas, bukan hanya solidaritas, tapi soliditas kami yang perempuan ini untuk bersatu. Bagaimana untuk bisa perempuan itu paling tidak ada gitu. Jadi bukan hanya sekedar unsur masyarakat, unsur pemerintah, unsur ormas dan sebagainya. Tapi masa sih perempuannya tidak terwakili sama sekali. Jadi tentu satu-satu itu pun kami belum puas gitu. Kami sama-sama di dalam diskusi-diskusi kami menitip. Misalnya kalau itu ada di Komisi 2, ya tolong teman-teman yang Komisi 2 bukan hanya perempuan dan laki-laki, bukan hanya perempuan, tapi juga bagaimana mengedepankan memberi porsi kepada perempuan. Alhamdulillah juga sekarang parpol sudah mempercayakan jabatan-jabatan penting itu, seperti misalnya Mbak Anggi wakil ketua Komisi 4, kemudian Mbak Diah wakil ketua Komisi 8. Jadi ini yang harus terus kita dorong ya Mbak. Tadi aku cerita sedikit, Mbak Loli dan Mbak Akmaya kan hanya satu-satu gitu. Masa sih sampai itu pun tidak diberi peran gitu. Nah jadi seharusnya ini terus didorong. Dan saya berharap besar bukan hanya kami perempuan, tapi karena apa yang diperjuangkan teman-teman perempuan ini di segala sektor dan berbagai institusi, apakah eksekutif, legislatif, yudikatif, ini untuk peran serta masyarakat semuanya, manfaatnya juga adalah untuk seluruh masyarakat, karena biasanya memang perempuan itu lebih detail. Saya tidak bilang bahwa laki-laki kemudian tidak detail, tapi memang
misalnya kami membahas undang-undang, itu kata per kata, kemudian kadang-kadang kami juga tongkrongi sampai malam, tidak keberatan gitu kan. Terakhir dari Bang Freddy, untuk Perpres dan PP. Ini betul, sangat penting. Jadi PR-nya masih panjang kalau bicara TPKS. Perpres dan PP ini karena yang memang akan kemudian langsung betul-betul mengatur apa yang sudah diamanahkan oleh undang-undang. Nah, belum lagi PR mengenai terbentuknya UPTD karena mereka yang langsung melakukan pendampingan dan sebagainya. Jadi ini terus tentunya perlu dikawal walaupun ranahnya sudah di eksekutif, di pemerintah, tapi kami berharap semangat juang pada saat menyusun undang-undang TPKS ini tidak berhenti sampai dengan undang-undang, tapi aplikasinya nanti itu lebih kepada Perpres dan PP, juga tentunya Pemda-Pemda, karena yang langsung berhubungan dengan masyarakat itu adalah di Pemda. Kemudian ini mungkin sekaligus juga closing tadi, bagaimana sebetulnya peran perempuan nanti, misalnya Gen Z dan sebagainya. Bukan berarti kami baby boomer di sini nih ya, walaupun iya sebenarnya. Tapi ini adalah legacy juga, artinya berbagai undang-undang, kemudian program dan anggaran yang kami perjuangkan di legislatif sekarang ini tentu akan juga untuk ke depan, artinya untuk kader-kader masyarakat, perempuan, bagaimana bisa berperan di masyarakat. Karena memang kalau kita bicara tingkat RT, tingkat RW itu rata-rata ya perempuan dari kader-kader PKK, Posyandu, Majelis Taklim dan sebagainya itu mayoritas perempuan. Jadi tentu keberadaan kami juga tidak lupa walaupun pada saat pemilihan itu lintas gender, laki-laki perempuan semua memilih gitu kan. Tapi keberadaan kami juga tentu adalah bagaimana menjadikan periode pada saat amanah itu diberikan legacy sehingga undang-undang, program, anggaran bisa bermanfaat untuk masyarakat secara keseluruhan dan tentunya mendorong juga perempuan bisa berperan aktif yang ujungnya juga adalah untuk masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk yang terakhirnya closing statement dari Bu Dia, Bu, silakan Bu. Tadi yang membagi waktu ya, yang penting saling mencintai, saling menghargai, ya dong, ya kan? Saling menghargai dan saling memahami. Kita ini kan pulangnya nggak jelas, berangkatnya dia jelas jamnya. Jadi kadang suami saya tuh, loh kok udah pulang gitu, malah bingung. Iya kan? Iya. Kalau enggak loh kok jam 1 belum berangkat. Kalau belum berangkat malah bingung juga gitu loh. Tapi ya karena kemudian saling memahami ya berjalan aja gitu kan. Saya rasa juga teman-teman wartawan juga sama ya, waktunya kan juga kadang ngikutin kita kan. Apalagi yang perempuan ya kan, kadang kalau punya anak juga harus punya banyak temen lah. Ya kan, nah inilah, yaitu saling saling mencintai, saling menghargai, saling memahami itu penting, yaitu kuncinya Bang. Yang kedua, semangat Kartini itu masih relevan lah untuk kita perjuangkan hari ini, dan untuk pemilu pilih perempuan. Terima kasih. Luar biasa closing statementnya. Kebetulan waktu kita live sudah berakhir. Untuk memperdalam nanti tema diskusi ini, silakan untuk di doorstop. Sekian diskusi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.